Haleluya, puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, umat yang ditebus oleh darahnya yang mahal. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab anugerahnya besar di hari yang baru ini. Dan biarlah setiap kita mengucap syukur dan membawa hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan. Sebab hidup kami semata-mata hanya oleh anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami. Kami bawa pujian kami untuk menghormati Tuhan, untuk meninggikan Engkau, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, ditinggikan dan disembah. Bahkan Engkau sendiri yang berfirman bagi kami, sebab firman-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bagi kita yang siap memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Oh, beri kepada kami hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Kami tinggal semua, ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia, tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, supaya kami terus menjaga hati kami, menjadi hati seorang hamba yang melayani Engkau. Maka pagi ini juga ajarilah kami, terangilah hati kami, ubahkanlah kami menjadi seturut dengan yang Tuhan mau, agar kami semakin baik dalam menghamba kepadamu, menjalani hidup kami sebagai sebuah bakti kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita awali renungan kita dengan membaca satu teks dari tulisan Rasul Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Aku berkata kepadamu, ini yang berkata Yesus Kristus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah adalah obat bagi kita. Firman Allah adalah sesuatu yang paling kita pentingkan dalam menata hidup kita, meluruskan pikiran kita, dan seterusnya. Firman ini diujarkan Yesus, di mana dia memberikan suatu semacam tema gitu ya, bahwa orang yang meninggikan diri alias sombong akan diturunkan atau direndahkan. Sebaliknya orang yang merendahkan diri, punya hati yang seorang hamba atau humble, akan ditinggikan. Kita baca dua teks lain sebagai melihat dari tulisan Perjanjian Lama satu ayat dan satu lagi dari Perjanjian Baru. Kita mulai Amsal 16 ayat 18. Demikian firman-Nya. Kecongkakan, itu istilah lain daripada tinggi hati atau sombong, mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, jadi senada dengan ucapan Yesus tadi ya. Penulis Amsal ini juga sudah lama menggemakan hal itu. Sekarang 1 Petrus pasal 5 ayat 6, ini seorang murid atau rasul dari Yesus Kristus. Di kemudian hari dia ini menulis demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi digemakan lagi masa-masa sesudah Yesus naik ke sorga oleh rasulnya. Kalau kita mau mengalami promosi atau peninggian, maka kriteria yang diharuskan adalah rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudaraku, pelan-pelan kita simak renungan ini. Pertama-tama hukum ini pasti berlaku, pasti diberlakukan pada kehidupan kekekalan yang kelak itu. Di realitas kebangkitan nanti lalu memulai kehidupan yang baru di langit baru bumi baru, hasil daripada kehidupan kita di bumi ini akan terlihat di sana. Orang yang akumulasi hidupnya adalah meninggikan diri, di sana direndahkan. Sedangkan orang yang menghamba atau merendahkan diri, di sana itu ditinggikan. Tetapi bukan hanya realitas kehidupan yang akan datang itu Bapak Ibu, tapi di kehidupan yang sekarang ini pun hukum ini berlaku juga, bahwa orang sukses itu adalah orang yang rendah hati, dan orang yang congkak itu adalah permulaan daripada kejatuhan atau kehancuran. Mungkin ada yang bertanya, Pak, berarti orang miskin yang ku kenal itu adalah orang yang sombong dong? Karena katanya orang sombong itu diturunkan atau direndahkan. Berarti kalau dia sekarang miskin karena sombong dong. Dan sebaliknya orang kaya itu karena rendah hati dong. Karena ditinggikan dengan kaya atau
dapat promosi jabatan, berarti dia orang rendah hati dong. Eh, Saudara, saya tidak membicarakan orang per orang, tetapi saya berkata bahwa orang yang sombong itu ada orang miskin, ada juga orang sombong. Orang kaya pun ada juga yang sombong. Jadi kita belum bisa melihat akumulasi hidup orang karena kehidupan masih bergulir. Dari faktor kaya dan miskin pun bukan hanyalah rendah hati lalu dia menjadi kaya, enggak, dia pasti ada rajin, berani memulai, siap keluar dari zona nyaman, ada faktor-faktor lain yang membuat orang menjadi kaya atau berhasil. Demikian juga menjadi miskin bukan semata-mata karena tinggi hati, barangkali juga karena malas, boros, selalu di zona nyaman, tidak mau memulai hal yang baru gitu misalnya ya. Jadi kita nggak membicarakan orang per orang seperti itu. Apalagi hidup ini kan belum berakhir, kita belum tahu hari esok setiap orang, itu satu hal ya. Kita belum tahu hari esok setiap orang. Hari ini kita lihat dia begitu, ya besok saya tidak tahu juga ya apakah masih akan seperti demikian. Sebab saya meyakini Bapak Ibu, ini juga nilai positif bagi kita semua yang sedang saya tularkan. Setiap orang bisa menjadi siapa saja besok, katakan amin. Kita tidak hidup di bawah takdir, suratan tangan, atau sudah digariskan harus menjadi miskin, tidak ya. Setiap orang yang mendengar ini, dengarkan baik, kamu bisa menjadi siapa saja besok. Jadi kita tidak mengunci nasib hidup kita dengan suratan-suratan tangan atau nasib ya. Kembali kepada teks kita. Ini teks ini bicara tentang hukum. Tinggi hati mengakibatkan direndahkan, rendah hati mengakibatkan ditinggikan. Nah, untuk memahami pernyataan atau statement dari Tuhan Yesus ini, mari kita baca ayat selengkapnya, ayat-ayat yang sebelumnya. Mulai ayat 9, kita baca pelan-pelan. Demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain, ya, semua orang lain, bukan sebagian orang direndahkannya. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa atau beribadah. Yang seorang adalah Farisi, berarti kaum agama, dan yang lain pemungut cukai. Boleh dibilang orang sekuler gitu. Walaupun beragama tapi hidupnya sekuler. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang ada di ruangan ibadah itu juga. Dia lanjut, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, demikian kisah itu atau perumpamaan dari Yesus itu. Bisa jadi juga itu kejadian nyata yang diceritakan atau figurasi daripada banyak orang yang seperti itu ya. Tanpa spesifik ada orang yang persis di bait Allah dan dua orang itu berada di situ. Bisa juga seperti itu, bisa juga ini penggambaran. Nah, dari kisah yang tadi Bapak Ibu kita temukan fakta kebenaran. Kebenaran yang ada dalam Alkitab adalah fakta kebenaran. Bahwa kesombongan itu bukan milik orang yang tidak beragama atau ateis saja. Justru kisah ini menunjukkan kepada kita yang sombong di sini, yang tinggi hati di sini adalah kaum agama. Perhatikan pelan-pelan. Kaum agama, orang Farisi. Satu sekte keagamaan yang ketat, disiplin, rohani gitu ya. Dan mereka cenderung legalistik. Mentaati hukum itu secara letterlet gitu ya. Dan sangat mengutamakan ritual-ritual agama secara lahiriah atau penampakan di luar, sehingga sering juga disebut ritualistik, legalistik, ritualistik. Itu orang Farisi itu. Nah, mari kita telisik dulu kesombongan apa sih yang ada pada orang Farisi tadi, supaya juga kita belajar agar tema ini benar-benar mendarat pada kita, jangan kita sombong, terutama
juga dalam konteks ini jangan sombong sebagai orang Kristen, jangan sombong rohani. Ayat 10 coba kita lihat. Di situ kan lokasinya di Bait Allah Bapak Ibu. Lokasinya di Bait Allah. Di tempat pertemuan Allah dan umatnya, rumah ibadah. Sudah jelas kesombongan ini nampak dari sini ya. Dapat menyusup ke dalam jiwa setiap orang, termasuk orang yang merasa sedang berhadapan dengan Tuhan. Sedang beribadah, bahkan sedang merasa beragama dengan baik. Ternyata kesombongan itu bisa menyusup ke dalam jiwa orang yang sedang beragama. Berarti tema kesombongan itu patut juga dibicarakan di tengah orang-orang yang sedang giat beragama. Lihat saja di negeri kita ini saudaraku, justru saya lihat ya satu potret ya. Justru orang-orang yang merasa beragama dengan jabatan-jabatan agama, pakaian-pakaian keagamaan dan lain sebagainya, memakai jubah-jubah itu justru mereka merasa semakin tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh arti tidak boleh disalahkan. Bahkan tatkala dia melanggar hukum ya nggak usah disentuh gitu ya. Nah beberapa tahun yang lalu sudah agak lama saya teringat ini. Seorang kawan saya itu ketika ditangkap polisi di jalan raya karena tidak memakai helm. Lalu dia tunjukkan kartu penduduknya, KTP-nya yang di situ tertulis pekerjaan pendeta gitu ya. Saudara saya kalau mengingat itu lucu ya. Ya masa kita menggunakan label kependetaan kita untuk sekalipun sudah melanggar hukum supaya jangan diapa-apain gitu ya. Yang benar adalah kalau sudah melanggar hukum ikuti aturannya, ditilang, bayar dendanya, lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kan itu yang benar. Bukan kita keluarkan kartu kependetaan kita supaya jangan ditangkap gitu ya. Jadi saudaraku itu contoh-contoh ya, kaum agama itu bisa merasa tidak boleh disentuh, tidak boleh disalahkan, tidak boleh pakai firman Tuhan lagi, jangan usik biji mata Allah katanya. Wow, sedemikian eksklusifnya kah kehidupan beragama itu sehingga dia steril, tidak mungkin lagi mengidap hal-hal semacam ini, tinggi hati? Oh tidak, ayat ini menunjukkan kaum agama pun bisa mengalaminya. Maka kita tidak heran fenomena di mana-mana ya. Yang kita lihat di negeri kita aja misalnya, banyak rohaniawan yang misalnya menemukan kesalahan rohaniawan lain, ya dia menunjukkan salahnya sambil mengobok-ngobok, sambil melecehkan, merendahkan. Saudaraku, hanya orang sombong yang menilai orang lain sedemikian rendahnya oleh karena kesalahan yang ada padanya misalnya. Itu contoh-contoh kesombongan saudaraku. Sebab kalau orang rendah hati, dia akan menyampaikan katakanlah tanggapan ataupun kritiknya dengan respek, dengan sopan, dengan beradab gitu ya. Tanpa harus masuk dalam wilayah judging, menghakimi, lalu mengatakan menyesatkan, melabel orang itu antek-antek setan, dan lain-lain sebagainya. Saya rindu kita sebagai orang beragama ini saudaraku, benar-benar menjadi beragama, jangan menjadi label-label kita seolah-olah kita tidak mungkin lagi mengalami sesuatu kesalahan yang tidak perlu lagi diperbaiki. Saya tetap pada konsisten, gereja, termasuk gereja kita ini saudaraku, adalah bengkel untuk memperbaiki kita, katakan amin. Sangat mungkin juga di kalangan kita pun ada yang sombong itu, dan hari ini firman Tuhan ini sampai kepada kita saudaraku. Ya, banyak orang ya mengejek orang lain, bahkan memviralkan ejekannya, mengajak orang lain berarti untuk mengejek orang itu kesombongan saudaraku. Itu bentuk kesombongan ya. Yang kedua, bagaimana kesombongan orang Farisi tadi ayat 11. Di situ dia membanggakan statusnya, saya ulangi, statusnya. Statusnya itu apa? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Sebetulnya baik itu. Bukan yang negatif itu baik semua itu. Tidak ada yang salah. Tapi kemudian dia sambil membandingkan dirinya dengan orang yang di dekatnya yaitu pemungut cukai. Dia berkata tidak seperti pemungut cukai ini. Itu kan nada melecehkan, merendahkan, menghina. Jadi yang kedua ini saudaraku membanggakan statusnya itu adalah sebuah kesombongan.
Status kita di gereja ini, aliran ini, tidak perlu disombongkan itu. Jabatan rohani kita, saya ini, itu, tidak perlu disombongkan itu. Tidak ada yang salah dengan status yang sedemikian itu. Tetapi membanggakan sesuatu dari diri kita bisa menjadi masalah tatkala kita menjadikan itu pembanding lalu merendahkan orang lain. Misalnya, saya kan rajin ke gereja, saya aktif dalam ini, orang itu tidak, itu sendiri. Kita rajin ke gereja itu bisa juga bangga kita, saya bisa mengalahkan kemalasan, saya bisa mengalahkan keengganan, itu boleh kita banggakan. Tapi kalau kebanggaan kita itu kemudian kita jadikan poin untuk mengukur orang lain dan merendahkannya, itulah tinggi hati itu, saudaraku. Brother and sister ya, hidup ini adalah anugerah. Sama-sama katakan hidup ini anugerah. Status kita tidak kita pilih, saudaraku. Berkali-kali saya mengajar di mana-mana, kita tidak memilih terlahir sebagai pria, wanita. Itu bukan pilihan kita. Terlahir saya sebagai orang Batak, yang lain orang Nias, orang Jawa, orang Chinese, orang Yahudi, orang Arab. Kita nggak memilih terlahir di situ. Juga kita tidak memilih terlahir dari keluarga orang tua yang miskin, yang kaya, yang tersangkut kasus hukum. Kita tidak pilih, saudaraku. Kita tidak pilih. Jadi sekali lagi hidup ini anugerah. Dan karena anugerah, jangan kita jadikan itu poin untuk merendahkan orang lain. Kita nggak boleh membanggakan atau jumawa faktor-faktor seperti itu. Jadi jangan dibanggakan ya. Saya pria, saya dong lebih keren dari perempuan, tidak boleh. Saya dong ini warga negara Inggris, kamu kan warga negara bangsa yang nggak boleh seperti itu ya. Yang ketiga kita lihat ayat 12. Selain ayat 11 dia membanggakan statusnya, apalagi kesombongan orang Farisi ini, dia memamerkan perbuatannya. Perhatikan di situ. Dia berkata, aku berpuasa berapa kali seminggu gitu ya. Aku membayar persepuluhan dari semua unit-unit penghasilanku. Mungkin dia juga mengucapkan yang lain-lainnya begitu ya. Dan lucunya ini, boleh kita bilang lucunya, dia mengucapkan itu di hadapan Allah. Sangat-sangat lucu, saudaraku. Orang sombong itu memang ada lucu-lucunya. Orang sombong itu ada bodoh-bodohnya gitu ya. Masa dia banggakan itu di hadapan Allah? Coba kita melihat sekarang kesombongan itu memang bodoh, saudaraku. Coba kita bandingkan gini. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu, ada anak asuhmu yang kamu adopsi, atau kamu biayai hidupnya, kamu tampung, kamu biayai sekolahnya, kehidupannya gitu, dan lain-lain gitu ya, kamu tolong. Lalu di depanmu orang itu sesumbar, membanggakan, memamerkan, katakanlah dari kampung dia membawa beras merah 5 kilo gitu ya. Membanggakan pemberiannya kepadamu yang tidak sebanding dengan yang kamu berikan itu. Harusnya kan dia membawa itu pun tak usah membanggakan, merasa telah berbuat sesuatu kan gitu ya. Seperti orang ini tadi statusnya terlahir orang yang baik, harusnya dia enggak usah membanggakan itu di hadapan Allah. Dia membayar persepuluhan, dia berpuasa, dia berdoa lebih banyak dari orang lain. Bukanlah sesuatu poin yang patut kita banggakan atau kita pamerkan di hadapan Allah. Coba kita lihat satu ayat, saudaraku. Matius 18 ayat 15 sampai 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apa maksudnya saya bawa ke ayat ini? Begini Bapak Ibu. Yang kita boleh bawa ke ruang publik sebetulnya, dibawa ke hadapan 2-3 orang saksi, apa yang kita bawa? Atau kita beritahu kepada mereka? Kesalahan atau dosa kita. Sedangkan kalau kita bandingkan, pelan-pelan yang membandingkannya, Matius 6, coba kita banding. Ajaran yang kita compare sekarang antara 2 ayat supaya kita melihat kebenarannya, benang merahnya. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, yang tadi kalau berdosa atau seseorang bersalah, melakukan pelanggaran misalnya, yang sekarang memberi sedekah.
Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Compare dua ayat itu, saya sedang mengajarkan Bapak Ibu, yang kita boleh publish gitu seharusnya bukan perbuatan baik pemberian kita. Justru kita berbicara kepada pendeta kita apa? Dosa yang kita sembunyikan selama ini. Bukan apa yang kita berikan kita pamer-pamerkan. Nah, seorang Farisi tadi dosanya tidak singgung sama Tuhan. Dia tidak bicara soal dosanya di hadapan Tuhan. Dia bicara soal jasanya, kredit poinnya. Aku berpuasa, aku memberi persepuluhan, membanggakan sesuatu di hadapan Allah. Sedangkan seorang pemungut cukai tadi, lihat ayat 13 itu. Dia berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang kita beritahu kepada Tuhan, yang kita beritahu kepada pemimpin kita harusnya adalah kelemahan kita. Supaya diampuni, ditolong, diberaskan, dan bukan membanggakan sesuatu yang... Jadi saudaraku, memberitahu itu pun, orang Farisi ini malah di hadapan Allah nampak sekali dia. Maka kategori ini sudah bukan sombong biasa, tapi sombong rohani. Tinggi hati saudaraku yang menjadikan banyak orang berada pada konflik yang berkepanjangan. Ya, kalau saya mengamati gereja ya, saya sudah lama lah bergereja ya. Sudah lama, udah berapa puluh tahun gitu ya, pengalamannya udah banyak di mana-mana, di pulau lain, di pulau ini, di gereja sana, gereja situ gitu ya. Seringkali konflik di gereja itu karena ada sejumlah orang yang tinggi hati. Memamerkan, mengingat-ingat perbuatan baiknya, pemberiannya. Dan seolah-olah gara-gara itulah dia harus diperlakukan sedemikian istimewanya. Timbullah konflik. Lalu berkepanjangan saudaraku. Saya mau berkata, ini kebenaran, saya tidak menyinggung siapapun. Salah paham itu didesain untuk jangka pendek. Untuk sementara. Kalau salah paham berkepanjangan, itu hanya bisa terjadi karena tinggi hati. Saudara dapat sekarang poinnya. Sebab kalau rendah hati kita, salah pahamnya itu, salah melihat atau salah menilai, itu pasti sementara doang. Kalau sampai berkepanjangan kita menilai orang selalu dan tidak bisa luruh dengan pendirian itu, maka itu karena tinggi hati. Merasa saya tidak mungkin salah dan kamulah yang pantas salah gitu ya. Jadi lihat saudaraku, orang Farisi adalah orang beragama. Sebetulnya dari luar itu hal yang baik, tapi ternyata di dalam-dalamnya Yesus melihat realitas kerohanian. Seringkali keagamaan tidak sebanding dengan spiritualitas. Bagaimana seharusnya? Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Artinya apa? Pemungut cukai itu datang beribadah untuk membereskan dosanya. Bukan untuk memamerkan statusnya, bukan untuk memamerkan pemberiannya. Ia memohon dengan belas kasihan. Sampai bahkan menengadah pun dia tidak berani ke langit katanya. Dan sambil memukul-mukul diri. Artinya apa? Dia memposisikan dirinya di bawah. Seorang yang membutuhkan belas kasihan. Membutuhkan kemurahan hati Allah. Jadi jelas si pemungut cukai ini adalah seorang yang rendah hati. Sedangkan si orang Farisi yang tadi, enggak semua orang Farisi tentunya, oknum tadi adalah oknum yang tinggi hati. Renungan kita saya cukupkan sampai di sini. Dan ternyata tadi kita tahu Yesus membenarkan orang yang rendah hati dan dijanjikan akan ditinggikan. Kita enggak tahu diceritakan semua, tidak diceritakan semua. Saya percaya si pemungut cukai tadi berubah hidupnya sejak saat itu, makin menaik grafiknya. Sedangkan seorang Farisi tadi setelah pulang dari bait Allah ini kan dia pulang tidak dibenarkan, dia semakin direndahkan sebab Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Orang yang merendahkan diri pasti ditinggikan, orang yang meninggikan dirinya pasti direndahkan. Semoga renungan ini menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan arif dan hati bijaksana. Haleluya. Doa harapan saya kita terus semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan di pagi hari ini. Supaya Engkau menjamah setiap hati kami. Agar kami benar-benar menjalani kehidupan ini. Menjalani kekristenan ini.
sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Semakin hari kami semakin diremukkan menjadi rendah hati, dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami bukan saja sebagai seorang pengikut yang biasa, tapi pengikut yang akan mengalami promosi dari Tuhan hari demi hari. Hidup kami semakin baik, semakin bahagia, dan di dalam kekekalan kami menerima kredit poin yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, beserta dengan keluarga kami, bahkan juga pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam segala sesuatu. Berkat-Mu lah yang Engkau salurkan kepada kami, agar hari ini dan hari esok dan selama-lamanya kami selalu hidup dalam belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita buka hati kita. Terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal, anugerah yang sempurna di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, dan penyertaan daripada Roh Kudus beserta kita, beserta saudara dan saya, mulai pagi ini, esok, sampai selama-lamanya. Percayalah, rahmat Tuhan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.